intinya supaya panjenengan nanti selama hamil giginya juga sehat, anaknya juga giginya sehat. Nah, kalau dilihat sendiri selama hamil itu banyak orang mengalami sakit gigi, betul nggak? Jangan sakit gigi selama hamil? Enggak. Pernah sakit gigi juga? Tidak. Itu yang kedua semuanya. Nah, sekarang nggak pernah sakit gigi? Tapi berubah, Pak. Nanti Bu tunggu dipanggil ya. Oh iya. Ya, jadi selama hamil kadang gigi sering sakit. Jadi sebaiknya sebelum hamil, sebelum perencanaan kehamilan itu memang sebenarnya perawatan gigi di mana yang perlu dilakukan di Daniel, mana yang perlu dilakukan. Ya. Jadi selama hamil biar tidak sakit. Nah, sekarang kan sudah kandung hamil nih. Nanti kalau sakit gigi segera di sini aja. Jangan beli obat sembarangan. Dan jangan beli obat sembarangan. Banyak orang sakit gigi obat baru di sembarangan ya. Jangan kebanyakan hamil, nggak boleh minum obat sembarangan. Terus untuk anaknya, untuk panjenengan sendiri, untuk mencegah supaya tidak kumat-kumat, dimaksimalkan kebersihannya. Ya, jadi nyikatnya yang bersih, nyikatnya yang bersih. Pakai sikat gigi yang lembut, dari yang lembut. Kalau ini termasuknya kaku, pakai yang lebih lembut. Ya, yang ujungnya ini ada warnanya. Itu lembut. Kalau ini kan jangan terburu-buru, dipastikan semua bagian bersih, semua bagian enak. Ya. Terus kalau perlu beli obat kumur. Setelah sikat gigi, kumur pakai obat kumur. Jadi dicegah, jangan sampai selama hamil itu sakit. Apalagi sampai tidak enak makan, kasihan perkembangan janinnya terhambat kalau panjenengan kurang. Terus untuk kesehatan gigi anaknya, nanti kalau panjenengan anak yang sebelumnya itu banyak yang rusak giginya, keropos-keropos. Anak yang sekarang ini jangan sampai keropos giginya, bisa gampang. Jadi mencegah supaya gigi anak itu tidak keropos itu gampang. Ya, caranya yang pertama jangan dikasih dot, jangan dikasih dot. Anak kecil kalau sudah pakai dot, ya pakai susu formula atau dot pagi, siang, malam dot giginya habis. Itu katanya orang-orang kayak makan pilih itu habis, taruh semua. Nah itu penyebabnya karena dot. Permen coklat itu kalah sama dot. Dot yang paling merusak gigi. Jadi jangan sampai dikasih dot. Ya itu yang pertama. Ingat jangan dikasih dot. Yang kedua, kalau giginya sudah mulai tumbuh, biasanya sekitar umur 8 tahun, 8 bulan, ya itu sudah mulai tumbuh, mulai dibersihkan. Walaupun cuma tumbuh 2-3 itu dibersihkan. Pakai kain, sapu tangan. Sikat gigi tidak bisa bayi masa mau disikatnya kan, pakai sapu tangan. Ya, jangan tisu, kalau tisunya sobek sikat giginya. Ya, pakai sapu tangan, pakai kain. Terus kalau sudah agak besar, sudah bisa disikat giginya, ya panjenengan yang nyikat, jangan anaknya. Kalau anaknya suruh nyikat sendiri, udah kita bersih. Panjenengan yang nyikat, sudah agak besar, disikatkan. Jangan pakai odol. Kalau anak kecil dikasih odol diminum. Kalau sudah ngerti disuruh kumur bisa kumur, disuruh coba mau coba, baru dikasih odol. Ya nggak usah pakai odol, cuma angkat aja, suruh kumur disikat gitu. Kalau sudah ngerti kumur, sudah ngerti disuruh coba bisa coba, baru dikasih odol. Dibilangi jangan diminum ini manis tapi nggak boleh diminum, harus dimakan gitu ya. Terus kalau sudah agak besar, sekitar umur 7 tahun, sering dicek. Ya, giginya kalau sudah agak longgar, ya kalau sudah agak longgar, dibawa ke sini. Ya. Giginya nanti, ya, itu sering dicek. Pakai tangan masuk dibersihkan dulu. Kalau sudah oge, dibawa ke sini. Atau giginya tidak oge, tapi di belakangnya ada yang mau tumbuh. Nah itu dibawa ke sini juga. Nanti tumbuhnya biar lurus, biar rapi. Gitu. Ya. Terus kalau sudah itu disikatkan terus ya, anak kecil disikatkan, jangan suruh sikat sendiri. Kalau sudah agak besar, sudah kelas 2, kelas 3 sudah bisa sikat sendiri, panjenengan perlu cerewet. Sudah sikat gigi apa belum? Pas ini anak ini. Kalau masih banyak kotoran sana sikat gigi dulu. Yang cerewet bu, ya anak kecil itu kalau nggak dicereweti nggak mau sikat gigi. Warna kotorannya banyak itu biarkan. Nanti kalau sudah besar SMP SMA keropos giginya kasihan. Panjenengan harus mau cerewet kan, ya biar mau sikat gigi. Kalau
tidak cerewet panjenengan akhirnya dibiarkan giginya keropos, kasihan. Apalagi anak perempuan, nanti SMA giginya banyak yang hitam-hitam keropos, kasihan ya. Jadi panjenengan harus bisa menjaga kesehatan giginya panjenengan sendiri dan anaknya. Jadi kalau ada anak giginya keropos, yang salah ibunya. Anak kecil tidak ngerti apa-apa. Ibunya harus ngerti dan mau mencegah kesehatan sakit gigi, jangan sampai sakit gigi, mencegah kerusakan gigi. Ya harus bisa melakukan pembersihan giginya anaknya dan mau cerewet. Umur berapa ini? Yang pertama umur? Apa 6 bulan ya? Buka. Kalau dari HPHT-nya tanggal 15 bulan 8 ya Bu ya? Tanggal 15 bulan 8 itu sampai 12-13 minggu. Ya, perkiraan lahirnya tanggal 22 bulan 5. Ya. Kalau dari USG-nya sama Bu, 12-13 minggu. Tapi dari kalau dijumlah sama lingkar kepala, sama lingkar perutnya. Tadi kan dilihat lingkar kepala, lingkar perut, sama apa? Sama diameter kepalanya. Itu sama 12-13 minggu. Perkiraan lahirnya tanggal 24 bulan 5. Tanggal 24 bulan 5 tahun 2023. Jadi selisih berapa hari ya? Tapi nanti dievaluasi pas waktu trimester 3. Sampai ini kan trimester 1 masih. Nanti trimester 3 USG lagi. Trimester 3 USG lagi usia 33 minggu ke atas ya. Sini. Kalau dari perkembangan bayinya sesuai umur ya Bu ya. Sesuai umur. Terus detak jantungnya lagi bagus, air ketubannya cukup. Perkiraan beratnya, sebentar saya lihat. Perkiraan beratnya, perkiraan beratnya masih 90 gram. Ya, masih kecil ya. Tapi nggak ada keluhan. Pusing ya, cuma pusing ya. Sejak kapan di sini? Udah 5 hari. 5 hari. Apa nanti tak kasih obat untuk pusingnya? Iya. Jadi sekarang kalau misal ini kan trimester 1 ya, sambil dijaga soalnya rentan takutnya keguguran, nggak ada perdarahan kan? Iya. Nanti ditunggu di luar, saya ini dulu ya, saya tulis dulu ya. Iya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sambil menunggu saya kasih
penyuluhan ya, penyuluhan sedikit tentang gimana makannya, kemudian nanti cara menyusuinya kalau sudah melahirkan gimana ya. Ibu sekarang hamilnya umur berapa bulan? Ada yang 1 sampai 3. Oh 3. Mual muntah ibu? Iya. Mual muntah? Iya. Masih ya? Iya. Masih. Yang 8 bulan sudah enggak ya? Enggak ibu ya? Ya. Jadi kalau masih trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan, ada juga yang sampai 4 bulan biasanya masih mual muntah. Terus minum FE-nya sebelah tambah darahnya rutin. Iya rutin. Kalau kontrol dikasih ya sama Bu Bidan ya. Biasanya dikasihnya berapa? 3 dulu. Nanti bulan depannya kontrol lagi dikasih 30 lagi. Iya. Jadi minimal minumnya itu 90 tablet ibu-ibu ya. Ya 90 tablet. Jadi minimal 3 bulan. Tapi kalau misalkan anemia 1 hari itu bisa boleh minum 2. Jadi boleh sampai 120 tablet ya. Jadi minumnya harus semua iya. Soalnya kalau misalkan anemia bisa terjadi gangguan kehamilan, kemudian anaknya berat badan lahirnya nanti kalau sudah lahir rendah kurang dari 2,5 kilo. Iya. Terus bisa jadi ini juga pendarahan juga ya. Jadi jangan sampai anemia ya ibu-ibu ya. Nah makanya kalau dulu ibu-ibu tahu 4 sehat 5 sempurna enggak? Iya. Tahu ya? Iya. Iya. Kalau dulu kan 5 sempurnanya harus minum susu. Ya kalau sekarang sudah diganti dengan gizi seimbang ibu-ibu. Iya, jadi diusahakan kalau makan itu ada 5 komponen itu. Ya. Jadi tidak harus minum susu. Kalau susu dulu kan ya kalau udah minum susu dulu katanya tidak sempurna ya. Nah, kalau sekarang tidak gitu juga, Bu. Jadi kalau misalkan ibu minum susu sapi itu sudah sama kayak makan daging, makan ikan kayak gitu. Sudah sama kayak lauk hewani. Kalau susu kedelai sama kayak tahu tempe kayak gitu. Jadi tidak harus minum susu. Tapi kalau hamil biasanya kan buat memenuhi asupannya minum susu biasanya ya. Kayak gitu ya Bu kalau makannya. Biasanya kalau misalkan makannya 3 kali bisa ditambah jadi 4 kali. Ya. Sudah melahirkan ke bidan, misalkan ke bidan, ke rumah sakit, ke puskesmas ya. Nanti minta IMD ibu-ibu. IMD itu kayak gini. Jadi anaknya dibiarkan di dadanya. Ada yang sudah anak kedua? Iya. Iya. Dulu dilakukan IMD enggak? Iya. IMD ya. Yang lain nanti kalau misalkan ibu bidannya lupa atau tidak melakukan IMD nanti minta ya ibu. Iya. Itu fungsinya buat apa? Buat bonding. Nanti biar anaknya tuh mengenal gitu. Oh ini bisa ya. Gitu. Nanti juga mengarah buat masa depannya, buat nanti kalau sudah besar. Ya. Nah kemudian kalau sudah lahir dari umur biasanya dikasih apa? ASI ya? Iya. ASI selama 6 bulan. Namanya ASI eksklusif. Jadi harus ASI saja ibu-ibu. Tidak boleh ditambah apa? Makanan, pisang. Tidak boleh. Jadi harus ASI saja. Dan harus tidak boleh ditambah susu formula ya. Jadi diusahakan ASI. Iya. ASI ya ibu. Biasanya kan dikasih makan sebelum 6 bulan ya. Iya. Kalau dikasih makan sebelum 6 bulan itu kasihan ibu-ibu, soalnya lambungnya anaknya itu masih belum kuat, belum mampu buat menerima makanan. Ya. Jadi sampai 6 bulan. 6 bulan kurang seminggu tidak apa-apa. Diajari. Kurang seminggu, kurang 1 hari tidak apa-apa. Nanti diajari rasa-rasa dulu. Terus nanti kalau ngasih makan anaknya jangan yang produk-produk ini komersial instan. Jadi harus yang lokal. Ya.
ya. Jadi nasi, urut, disaring kayak gitu. Jadi harus ada 5 komponen itu tadi, dikasih sayur, lauk, nabati, lauk hewani itu juga biar gizinya seimbang ya. Jadi semua kebutuhannya terpenuhi. Jadi tidak cuma nasi aja, karbohidrat saja yang diserap, terus ada apa vitamin sama mineralnya dari sayur, kemudian proteinnya dari lauk-lauk itu ya. Selanjutnya belajar ini ya Bu ya, menyusui ya. Bulan, iya, sampai 2 tahun? Iya. Asi saja ya Bu ya, selama 6 bulan. Iya. Iya. Terus pernah lecet-lecet gitu enggak? Asi Iya, pelajarannya lecet. Iya. Nah ya, ini kita belajar cara menyusui yang benar. Posisinya, benar kalau malam kan tiduran, ya itu nggak apa-apa, tapi harus benar-benar dijaga, jangan sampai nanti anaknya ketutupan payudaranya ya. Iya, terus bisa kayak gini ya. Ini frekuensinya gitu, nanti bisa dalam seharinya itu berapa kali ngasih asinya, bisa 8 sampai 12 kali. Jadi total kan 12 kali. Iya. Terus kalau bayi biasanya kan dikit-dikit nangis, disusuin ya. Tapi sebenarnya kan nggak selalu mau menyusu, nggak selalu mau minum kan sebenarnya, malah kalau disusuin terus nanti muntah, ya kan? Iya. Jadi kalau misalkan sudah 12 kali, sudah 8 kali dan anaknya sudah kenyang kayak gitu, sudah cukup ibu-ibu, sudah cukup, daripada nanti muntah, nah kan percuma emang juga asinya. Bisa kayak gini, ini yang biasa ya, yang biasa kita lakukan. Kalau Mbak kayak gini, yang Mbak enggak? Udah pulang ya. Bisa dua-duanya kayak gini. Kalau tidur. Kalau menyusui jangan cuma putingnya saja, jadi harus semua yang hitam-hitam itu, terutama yang bawah itu misalkan lebih banyak yang bawah yang masuk, jadi jangan cuma di puting. Nah itu kenapa tadi terjadi lecet, sakit ya. Kalau lecet kan jadi ini yang mau menyusui jadi gimana gitu kan. Iya, terus kalau misalkan stres juga nanti asinya nggak lancar ya. Jadi ini air rolanya itu semua ya. Soalnya kenapa? Kalau misalkan yang disusui itu cuma putingnya saja, kayak nutup keran. Kalau misalkan gini, kan ditutupin, sedangkan ininya banyak apa ya? Lapisannya apa? Biar produksi ASI. Kalau misalkan cuma putingnya saja, nanti nggak banyak keluarnya. Iya. Nah, terus cara megangnya juga nggak boleh menggunting. Biasanya kan itu menggunting ya. Iya. Kalau misalkan menggunting juga menghambat keluarnya ASI. Ya, Bu-ibu ya. Ini nggak boleh menggunting. Yang benar gini. Ya, gini ya. Jadi air keluarnya ini jangan sampai di apa ya? Kayak gini. Iya, dijepit gitu. Iya, Buat nahan itu kan. Iya, buat nahan. Jadi Biar nggak ketutupan sama itu. iya. Jadi jangan air rollernya ini loh. Gininya. Nahannya kan gini bisa juga. Kalau kayak gini lambat, jadi tidak banyak ntar keluarnya. Nah, kalau misalkan kayak gini, bayinya gini kan, payudaranya kan. Iya. Nah ini salah ibu-ibu. Bayinya merasa tidak nyaman, kayak sakit sininya atau merasa kurang gimana gitu. Nah yang benar itu gini. Jadi dari kepala sampai kakinya itu menghadap ke tubuh ibu. Ya, menghadap ke tubuh ibu. Cara megangnya gini. Ini kalau bayi yang baru lahir. Kalau misalkan sudah besar, sudah umur 5 bulan, 6 bulan, kan nggak bisa diginikan. Jadi ya terserah senyamannya. Ini caranya, cara menyusui untuk bayi yang baru lahir. Jadi semuanya harus melekat ke tubuh ibu. Jadi harus menghadap kayak gini.
Kalau misalkan kayak gini kan bayinya bingung, terus gimana ya, merasa tidak nyaman, payudaranya juga bisa lecet, ketarik, iya ketarik. Nah, terus kayak gini. Terus pelekatannya juga ada singkatannya Ibu. Amu bidabi. Itu air lola tadi itu ya, air lola itu tadi harus masuk semua, jangan nggak cuma putingnya yang disusukan. Kemudian mulutnya itu harus benar-benar terbuka. Jadi harus benar-benar terbuka gini mulutnya bayi. Kemudian B-nya itu bibirnya itu doer, yang bawah doer ke bawah ya, doer ke bawah. Dia iya, yang atas kebuka ke atas. Nah terus yang bawah, air lola yang bawah itu yang banyak masuk. Jadi meskipun kan ada yang lebar gitu ya, airnya yang hitam-hitam ya lebih lebar. Nah itu kan nggak bisa masuk semua. Jadi kalau kayak gitu diusahakan yang bawah aja yang banyak masuk daripada yang di atas. Gitu. Dabi itu dagu. Nah dagunya itu Ibu, itu harus menempel juga, harus menempel mana ya? Gini. Jadi dagunya itu nempel ke payudaranya ibunya. Bukan gini, kalau kayak gini kan hidungnya yang kesebar ketutup payudaranya ya kan. Jadi dagunya yang menempel ke payudara ibunya. Terus kamu bidapi, pipinya itu menggembung. Jadi biar tahu asinya yang disedot itu banyak apa enggak. Biasanya kan kelihatan dari pipi bayinya itu menggembung ya kan. Kalau misalkan kayak gitu salahnya kan apa? Sedikit ya kan. Kalau sampai menggembung sampai bunyinya tuh kayak gitu tuh banyak yang beneran basuh gitu. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan Bu? Kalau bayinya nggak mulus, bayinya tidak mulus. ada asinya nggak keluar. Asinya tidak keluar. Nah, kalau asinya tidak keluar itu biasanya dari awal. Kalau misalkan bayi asi dari awal kan tidak ada, misalkan melahirkan itu tetap disusukan terus. Bayinya tuh tetap disusukan meskipun nggak ada, nanti akan keluar sedikit. Terus asi pertama itu kan namanya kolostrum. Itu yang buat daya tahan tubuh bayinya bisa bagus kayak gitu. Itu yang sangat penting dulu. Jadi jangan sampai itu terlewatkan. Ya. Jadi disusukan terus. Nah, semakin sering disusukan, asinya itu semakin banyak keluar. Kalau ibu hamil ada 1 bulan terlihat, kita selalu memeriksakan ke tenaga kesehatan sebanyak 6 kali. Jangan lupa juga dilakukan 2 kali. Ibu hamil harus makan asi, telur, sama ikan biar anak kita lebih sehat dan cerdas. Ibu-ibu, kita harus makan buah yang banyak biar hasil ASI kita produksinya banyak. Semua ibu hamil jangan lupa minum 1 tablet tambah darah setiap hari sebelum tidur. Untuk semua ibu hamil, jangan lupa ikut kelas ibu hamil ya. Tempat kita belajar kehamilan, persalinan, ibu nifas, dan kesehatan anak. Ibu hamil, kalau dede kita keluar, jangan lupa minum ASI selama 6 bulan biar sehat. Ibu hamil sehat.